Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, puji dan syukur kepada Tuhan kita dapat bertemu lagi di dalam acara Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Sebelum kita bersama-sama merenungkan, saya mengajak kita berdoa mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan telah memimpin kami sehari lewat sehari, seminggu lewat seminggu, dan pada hari ini kami boleh kembali datang ke hadirat Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu di dalam Alkitab. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan renungan ini dengan singkat dan jelas. Tuhan, kami mohon Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami. Kami serahkan waktu ini seluruhnya kepada Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan melanjutkan renungan kita mengenai riwayat Tuhan Yesus. Dan tema kita pada hari ini adalah perumpamaan Tuhan Yesus tentang harta yang terpendam dan mutiara yang bernilai tinggi. Nas Alkitab yang mencatat perkataan Tuhan Yesus ini adalah di Injil Matius pasal 13 ayat 44 sampai ayat 46. Saya akan bacakan. Matius 13, 44 sampai 46. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Dibikin pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Amin. Demikianlah pembacaan. Nah, nas Alkitab yang kita baca ini adalah dua perumpamaan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Kedua perumpamaan ini mempunyai tujuan dan makna yang sama. Yang pertama adalah tentang harta karun yang terpendam dalam ladang atau dalam tanah. Dan yang kedua adalah tentang mutiara yang sangat berharga, bernilai. Kedua perumpamaan ini adalah tentang kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Dikatakan seperti tadi kita sudah baca, ada orang yang menemukan harta yang terpendam dalam tanah. Lalu ia menjual seluruh miliknya, kemudian membeli ladang atau tanah yang ada harta itu, yang terpendam itu. Yang kedua adalah seorang pedagang mencari mutiara yang bernilai tinggi. Kemudian ia menemukan sebutir mutiara yang sangat tinggi nilainya. Lalu ia menjual seluruh hartanya untuk membeli mutiara yang sangat tinggi nilainya itu. Kedua perumpamaan ini mempunyai makna yang sama, yaitu kerajaan Allah atau kerajaan sorga itu diibaratkan sesuatu yang sangat tinggi harganya atau nilainya, sehingga kita patut memilikinya dengan membayar dengan seluruh kekayaan yang kita miliki. Kerajaan Allah lebih bernilai dari semua harta yang kita miliki. Kerajaan Allah, yaitu hidup kekal di sorga, lebih bernilai dari semua harta kita di dunia ini. Karena harta kita di dunia ini bersifat sementara. Tetapi hidup kekal dalam kerajaan Allah adalah kekal selama-lamanya. Oleh sebab itu, kita seperti kata Ayub, bahwa kita apapun yang kita miliki adalah sementara. Kata Ayub, kita datang dengan telanjang dan kita akan pergi dengan telanjang juga. Apa yang kita miliki hari ini tidak dapat kita bawa pergi. Tuhan Yesus juga pernah mengingatkan kita supaya kita mencari hidup kekal
yang bernilai kekal. Jangan hanya pikirin yang di dunia ini saja. Dalam Injil Matius pasal 16 ayat 26, Tuhan Yesus berkata kepada kita pada waktu itu kepada murid-muridnya, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Di sini Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa nyawa kita lebih bernilai dari segala harta di dunia ini. Nah, di dalam perumpamaan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus tadi, ada dua macam orang menemukan kerajaan Allah itu. Yang pertama adalah menemukan tanpa sengaja. Dikatakan seperti orang yang menemukan harta karun yang terpendam dalam tanah. Ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus karena ada orang yang datang memberitakan Injil kepadanya atau bersaksi tentang Yesus kepadanya. Melalui kesaksian orang itu, dia akhirnya mau menerima Tuhan Yesus. Kesaksian atau dia mendengar firman Tuhan melalui hamba Tuhan, melalui sahabat-sahabatnya atau siapa saja. Semula dia tidak ada niat untuk menjadi pengikut Yesus. Tetapi ketika dia mendengar berita tentang Yesus, akhirnya dia terbuka hatinya mau menerima Tuhan Yesus. Ini kelompok orang yang pertama, yaitu menemukan harta karun di tanah. Mungkin dia tidak sengaja menemukannya, tetapi ketika dia menemukannya, dia menjual semua hartanya untuk membeli tanah tersebut untuk mendapat harta karun. Yang kedua adalah kelompok yang kedua adalah seperti pedagang yang sengaja mencari mutiara yang bernilai tinggi. Akhirnya dia menemukan sebutir mutiara yang paling berharga. Kemudian dia menjual segala hartanya untuk membeli mutiara yang indah ini. Ini adalah kelompok orang yang sangat rindu mencari keselamatan. Sebelumnya dia menyadari bahwa hidup di dunia ini adalah sementara. Maka di dalam jiwanya yang terdalam mempunyai kerinduan untuk mencari hidup kekal. Di mana-mana dia mencari, akhirnya dia menemukan di dalam Yesus ada hidup yang kekal. Maka dia membuka hatinya mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Ini diibaratkan itu seorang pedagang yang mencari mutiara. Akhirnya menemukan mutiara yang berharga tinggi. Baik yang kelompok yang pertama atau kelompok yang kedua, ada kesamaan. Yaitu ketika mereka mendengar berita Injil atau berita keselamatan atau berita tentang kerajaan Allah, mereka mau buka hati mereka, mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Jadi ada kesamaan, yaitu ketika mereka mendengar Injil keselamatan, hal kerajaan Allah itu, mereka membuka hati, mau percaya. Baik mereka yang sengaja mencari atau kebetulan mereka mendengar kebenaran Injil Tuhan. Jika seorang sudah mendengar tentang berita Injil keselamatan dalam Tuhan Yesus, maka dia harus membuang segala halangan dan rintangan untuk mendapat kerajaan Allah atau hidup kekal itu. Seperti yang dikatakan dalam perumpamaan Tuhan Yesus ini, yaitu menjual segala hartanya untuk mendapat tanah atau lahan yang menyimpan harta karun, atau menjual segala harta untuk membeli mutiara yang paling indah dan paling tinggi nilainya. Seperti yang diingatkan oleh Tuhan Yesus kepada kita juga, bahwa kalau kita mau menjadi pengikut Dia,
Kita harus membayar harga dengan segala risiko, tetap mengikut Yesus. Tuhan Yesus pernah mengingatkan kita kepada murid-muridnya pada waktu itu yang tercatat di Matius pasal 10 ayat 37 sampai ayat 39. Demikian Tuhan Yesus berkata, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nah, inilah peringatan Tuhan Yesus. Kita harus membuang segala halangan, segala rintangan untuk mendapat hidup kekal itu. Karena hidup kekal itulah yang paling bernilai. Orang yang mencari kerajaan Allah adalah seperti orang-orang yang mencari harta karun yang terpendam dalam tanah. Atau seperti orang mencari mutiara yang paling bernilai. Untuk mendapatkannya, ia harus menjual segala harta miliknya untuk mendapatkan harta karun atau mutiara tersebut. Dengan ini, Tuhan Yesus hendak mengingatkan kita harus membuang segala rintangan dan halangan untuk menerima Yesus Kristus. Mendapat Yesus Kristus berarti kita mendapat hidup yang kekal, yaitu kerajaan Allah yang kekal. Dialah yang paling bernilai, yang bernilai kekal. Dunia ini segala hartanya hanya sementara. Jadi kita harus meninggalkan segala harta kita di dunia ini demi untuk mendapat hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Engkau memberikan hidup kekal dalam kerajaan Allah kepada kami. Dan Engkau mengingatkan kami supaya kami akan tinggalkan segala harta kami dunia ini. Jangan membiarkan sesuatu apapun menghalangi kami untuk mendapat hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Karena hidup kekal dalam Yesus Kristus itu adalah kekal selama-lamanya. Segala harta dunia, segala relasi dunia hanya sementara, yang tidak bisa bertahan lama, hanya berlaku di dunia ini saja. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami supaya kami mau mengikut Engkau dengan setia. Jangan membiarkan halangan apapun untuk mengganggu kami mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan berkati kita sampai bertemu pada kesempatan yang lain. Amin.